sini saya akan mempresentasikan dari tugas endokrin, metabolism and nutrition, yaitu dengan saya sendiri, Trioktaria Afrianda, dengan NPM 21082602241. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan dengan judul manajemen jangka panjang dari diabetes mellitus tipe 2. Nah, diabetes tipe 2 sendiri memiliki karakteristik dan penyebabnya. Nah, diabetes tipe 2 ini adalah kondisi metabolik yang ditandai oleh resistensi insulin dan hiperglikemi. Penyebab utamanya meliputi faktor genetik, obesitas, dan gaya hidup tidak sehat. Nah, faktor genetik sendiri, penelitian telah menunjukkan bahwa riwayat keluarga dapat meningkatkan resiko dari diabetes tipe 2. Nah, lalu juga penyebabnya bisa dari lifestyle, yaitu kebiasaan makan yang buruk dan kurangnya aktivitas fisik berkontribusi signifikan terhadap perkembangan dari penyakit ini. Nah, selanjutnya itu ada dampak kesehatan bagi kita, yaitu diabetes tipe 2 ini dapat menyebabkan berbagai komplikasi kesehatan, termasuk penyakit jantung, kerusakan saraf, dan gangguan penglihatan. Nah, pada penyakit jantung ini, orang dengan diabetes tipe 2 memiliki resiko yang lebih tinggi terkena penyakit jantung koroner. Dan ada juga dampak kesehatan lain seperti kerusakan saraf. Neuropati diabetik dapat menyebabkan rasa sakit dan kehilangan sensasi pada ekstremitas. Nah, lalu selanjutnya itu apa sih strategi manajemen jangka panjang kita? Yang pertama tentunya kita harus melakukan perubahan gaya hidup terlebih dahulu. Nah, untuk mengadopsi pola makan yang sehat dan rutin berolahraga adalah kunci dalam manajemen diabetes tipe 2. Selanjutnya itu mengatur pola makan dengan diet yang seimbang dan kaya serat dan rendah gula dapat membantu mengontrol kadar glukosa darah. Nah, aktivitas fisik seperti olahraga teratur, seperti berjalan atau bersepeda dapat meningkatkan sensitivitas insulin. Selanjutnya itu ada pengobatan medis, yang mana pengobatan medis ini dapat penggunaan obat-obatan anti diabetes seperti yang diperlukan dalam berbagai kondisi. Nah, contoh ini ada metformin, yang mana metformin ini adalah obat pertama yang sering diresepkan untuk menurunkan kadar glukosa darah. Selanjutnya itu ada insulin. Pada beberapa kasus, terapi insulin mungkin diperlukan untuk kontrol yang lebih baik. Nah, selanjutnya itu ada juga pemantauan kesehatan. Nah, yang pertama yaitu ada pengukuran kadar glukosa darah, yaitu pemantauan kadar rutin glukosa sangat penting untuk menilai efektivitas dari manajemen yang telah kita berikan sebelumnya. Lalu selanjutnya seperti alat pemantauan ini, penggunaan glukometer memungkinkan pasien untuk memantau kadar glukosa secara mandiri. Nah, lalu juga ada frekuensi pemantauan nih. Frekuensi ini dapat bervariasi tergantung dari pengobatan dan kontrol dari glukosanya. Selanjutnya itu ada pemeriksaan rutin. Pemeriksaan kesehatan secara berkala dapat membantu mendeteksi komplikasi yang lebih awal. Seperti pemeriksaan mata. Pemeriksaan mata tahunan ini penting untuk mencegah dari kerusakan penglihatan. Lalu ada pemeriksaan kaki. Pemeriksaan kaki secara rutin dapat mencegah dari ulcerasi dan amputasi. Nah, lalu selanjutnya juga ada dari dukungan psikososial. Nah, peran dukungan emosional ini seperti dukungan dari keluarga dan teman dapat meningkatkan motivasi pasien dalam manajemen diabetes. Lalu ada juga kelompok dukungan. Nah, bergabung dengan kelompok dukungan dapat memberikan rasa komunitas dan berbagi pengalaman. Lalu ada juga dukungan seperti konseling, yang mana konseling psikologis ini dapat membantu pasien mengatasi stres dan kecemasan akibat dari penyakitnya. Lalu ada juga edukasi untuk pasien sendiri. Nah, edukasi tentang penyakit diabetes dan manajemen ini sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang. Seperti kita lakukan program edukasi. Program edukasi diabetes dapat memberikan informasi tentang pengelolaan penyakit. Lalu sumber daya online juga dapat membantu pasien mendapatkan informasi yang terkini, seperti dari website atau mungkin dari jurnal-jurnal. Lalu selanjutnya itu ada teknologi dan manajemen. Nah, untuk aplikasi kesehatan sendiri sekarang sudah banyak ya, contohnya seperti penggunaan aplikasi kesehatan dapat membantu pasien dalam memantau diet dan aktivitas fisik. Nah, contoh aplikasi ini banyak seperti My Sugar and Glucose Buddy. Itu biasanya menawarkan fitur pelacakan glukosa yang dapat bermanfaat. Nah, apa sih manfaat dari adanya aplikasi sendiri? Aplikasi ini dapat meningkatkan kesadaran pasien terhadap pola gaya hidup. Biasanya kan di aplikasi itu bukan cuma
untuk kadar ngecek aja ya, biasanya juga ada tips-tips atau mungkin ada edukasi yang udah dicantumkan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Lalu ada alat pemantauan yang canggih. Ini contohnya perangkat pemantauan glukosa yang canggih seperti continuous glucose monitor atau CMG, CGM. Lalu biasa itu sekarang ini sudah semakin populer di kalangan masyarakat. Nah, adapun keuntungan dari penggunaan CGM sendiri yaitu memberikan data real time yang membantu pasien mengelola kadar glukosa agar lebih efektif. Lalu ada integrasi dengan smartphone, yaitu biasanya beberapa CGM ini dapat terhubung dengan smartphone untuk kemudahan pemantauannya. Jadi teknologi sendiri juga sangat membantu dari kita untuk pemantauan diabetes sendiri. Lalu di sini saya sudah mencantumkan referensinya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.